Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anandaku solih-solihah yang dimuliakan Allah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat darinya kita semua bisa berjumpa lagi di semester 2 ini dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah yang ustazah sayangi, apa kabar antum hari ini? Semoga selalu luar biasa ya, karena sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu, kita harus selalu merasa luar biasa. Kenapa? Karena para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang diberikan kebahagiaan yang besar oleh Allah. Mengapa dikatakan mendapat kebahagiaan yang besar? Nah, mari kita bahas. Anandaku semua, antum semua pasti masih ingat ya, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ingat dalam hadis disampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, maka sebagai seorang muslim kita wajib untuk menuntut ilmu, bagaimanapun caranya. Nah, ternyata soleh-solehah, orang yang menuntut ilmu itu diberikan keistimewaan oleh Allah. Yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, pasti kita bangga sekali kan jika diberikan derajat lebih tinggi oleh Allah dibandingkan orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Siapa yang ingin masuk surga? Tentu kita semua ingin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah ya, semua orang pasti ingin masuk surga. Dan pasti kita semua ingin masuk surga dengan cepat. Siapa yang ingin duluan masuk surga? Tentu semua ingin. Nah, salah satu caranya supaya mudah untuk masuk surga adalah rajin menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi, hingga ikan-ikan yang berada di laut. Nah, siapa yang tidak ingin didoakan? Tentu semua ingin didoakan ya. Nah, bahkan penduduk langit dan bumi hingga ikan-ikan yang berada di lautan itu mendoakan orang yang menuntut ilmu, orang yang berada di majelis ilmu, baik dia yang menuntut ilmu juga orang yang memberikan ilmunya. Masya Allah, berbanggalah dan berbahagialah kita semua. Maka harus bersemangat dong, karena kita didoakan loh. Nah, yang keempat, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal dan terus mengalir. Nah, ini semua antum pasti sudah tahu ya, bahwasanya
Rasulullah pernah bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, antum semua adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Berarti jika kalian bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka antum semua akan mendapatkan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang antum dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Yang seperti apa? Yang suatu hari antum bisa tularkan, antum bisa amalkan untuk kehidupan sehari-hari. Antum bisa berikan lagi ilmu itu kepada orang lain, antum bisa ajarkan kepada orang lain, sehingga kemudian terus-menerus ilmu itu disampaikan dan tidak terputus. Nah, pahalanya akan terus mengalir kepada antum. Maka ini adalah keistimewaan yang keempat bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi solihah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa putus asa dalam menuntut ilmu. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh dalam menuntut ilmu, maka kita harus menjalaninya dengan sabar dan penuh semangat, ya. Karena apa? Karena tadi ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Maka dari itu Ustazah berpesan sekali lagi, tetap semangat dan terus bersabar dalam menjalani setiap proses menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan dalam majelis ilmu kita, sehingga ilmu yang diberikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah akan sampai kepada antum, dan ilmu itu akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.